Kasus es gabus dituduh menggunakan bahan spons telah menjadi perhatian publik. Seorang penjual es gabus bernama Sudrajat dituduh menjual es berbahan spons yang dianggap berbahaya. Namun hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa es gabus tersebut aman untuk dikonsumsi dan tuduhan tersebut terbukti hoax. Kasus ini melibatkan anggota Polri dan TNI yang sebelumnya telah meminta maaf atas tindakan mereka yang tergesa-gesa. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menelusuri setiap detail dari peristiwa tersebut. Inilah fakta tentang kasus es gabus dituduh terbuat dari spons. Inilah full video terkait kasus es gabus dituduh menggunakan bahan spons. Dan inilah rekamannya yang viral di media sosial dan menuai kecaman. Makan nih, hati-hati. Makan, habisin, nggak betul. Nah, Ya, itu dia. bahannya nggak hancur, bahannya nggak hancur. Dari spon ya, Itu dia. dari spon. Kalau dia kue pasti hancur atau gagal. Nah, ini dari spon. Makan nih, Hati-hati. makan, habisin, nggak betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak kecil ya, kasihan tuh. Pelan. Ya, hati-hati ya orang tua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Tan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah, sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Siap. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya Pak Babinsa. Siap, siap. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini banyak spon. Kalau dibakar dia meleleh. Ini spon dari bedak. Dan yang ini berbahan dari agar-agar. Coba press Pak. Nah, spon Pak ya. Nah, spon. Ya, ini spon. Ya. Nah, ini dibakar meleleh dia nih. Nah, dibakar meleleh dia. Bakar meleleh. Kronologi dilansir dari popmama.com. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 24 Januari lalu di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat itu Sudrajat tengah berjualan es gabus seperti biasa. Kejadian bermula ketika ada pembeli meremas es gabus yang baru dibelinya. Tekstur es yang mengeluarkan air saat diremas membuat pembeli tersebut curiga dan mengira produk tersebut terbuat dari spons busa kasur. Tuduhan tersebut langsung menyebar ke warga di sekitar hingga beberapa orang menuduh Sudrajat berbohong dan sengaja menjual produk berbahaya. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh seorang warga bernama M. Arif Fadilah melalui call center 110 yang membuat pihak berwajib turun tangan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Merespons laporan warga, tim piket Reskrim Polsek Kemayoran segera mendatangi lokasi kejadian di wilayah Utan Panjang untuk melakukan pemeriksaan awal. Sudrajat beserta seluruh dagangnya kemudian diamankan untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Tim keamanan pangan dari Dokpol Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel produk yang dijual Sudrajat. Produk yang diperiksa meliputi es kue, es gabus, agar-agar, dan coklat meses. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan fakta yang mengejutkan. Seluruh sampel produk dinyatakan aman dan layak untuk dikonsumsi. Tidak ditemukan kandungan bahan berbahaya seperti atau material spons dalam produk tersebut. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus bahkan meninjau langsung lokasi produksi es di wilayah Depok. Hasil penelusuran memastikan bahwa proses pembuatan es telah sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku. Meski sudah dinyatakan tidak bersalah dan produknya aman, dampak dari kasus ini sangat berat bagi Sudrajat, pedagang berusia 50 tahun yang telah berjualan es gabus selama 30 tahun untuk menghidupi kelima anaknya ini mengalami trauma dalam akibat perlakuan yang diterimanya saat pemeriksaan. Sudrajat menceritakan perlakuan yang membuatnya kini menjadi ketakutan. Es gabus dagangannya diremas dan dilempar ke tubuhnya. Ia bahkan ditampar, ditonjok, dipukul, dan ditendang menggunakan sepatu bot hingga tubuhnya terpental. Sudrajat mengaku disabet dengan selang sebanyak 3 kali. Saat Sudrajat mencoba menjelaskan bahwa barang jualannya adalah es asli, bukan spons, penjelasannya tidak dihiraukan.
Ia malah disuruh berdiri dengan mengangkat satu kaki, kemudian dikurung di sebuah pos selama sekitar 1 jam. Dalam kondisi itu, Sudrajat mengaku tak kuasa menahan tangis. Babin Kamtibmas, Kelurahan Kamrawa, Jakarta Pusat, Aibtu Ikhwan Mulyadi menyatakan rasa penyesalan atas sikap keliru yang menyebut pedagang es kue menjajakan makanan berbahan baku spons. Pedagang yang berasal dari Depok, Jawa Barat itu bahkan sempat dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kami Babin Kamtibmas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es spons di wilayah Kemayoran, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan terlalu cepat tanpa menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, Kedokteran, Polisi maupun Laboratorium Forensik Polri. Dikutip dari suara.com, kasus salah tuduh yang menimpa Sudrajat, seorang penjual es gabus yang dituding menggunakan bahan spons oleh oknum aparat, menuai reaksi keras dari Senayan. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendesak agar oknum Babin Kamtibmas dan Babinsa yang terlibat tidak hanya sekedar meminta maaf, tetapi juga dijatuhi sanksi etik dan disiplin. Abdullah menilai tindakan gegabah aparat tersebut bukan sekedar kekeliruan administratif, melainkan bentuk arogansi yang merugikan rakyat kecil. Jika dibiarkan selesai sebatas itu, saya khawatir akan muncul banyak korban serupa dari kalangan rakyat kecil yang dirugikan akibat arogansi aparat dan tidak memperoleh keadilan, kata Abdullah di Jakarta Selasa 27 Januari. Ya, bukan sekedar salah paham, tapi soal keadilan. Meski oknum aparat yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka, Abdullah menegaskan bahwa pimpinan Polri dan TNI wajib mengambil langkah tegas. Baginya, penegakan aturan harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan agar tidak menjadi presiden buruk di masa depan. Lebih jauh, Abdullah mendorong lembaga bantuan hukum dan para advokat untuk turun tangan mendampingi Sudrajat jika ingin menempuh jalur hukum pidana. Saya mendorong para advokat, termasuk figur-figur yang memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil, untuk mendampingi Pak Sudrajat agar ia mendapatkan keadilan dari negara, tegasnya. Ia menekankan bahwa pemulihan nama baik Sudrajat adalah harga mati. Kerugian material maupun imaterial yang dialami pedagang es tersebut harus menjadi tanggung jawab institusi. Abdullah mengingatkan bahwa fungsi Babin Kamtibmas dan Babinsa adalah menjaga kondusivitas dan mengayomi, bukan justru bertindak arogan. Ia meminta adanya evaluasi mendalam terkait literasi hukum dan hak asasi manusia bagi personel yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput. Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum aparat di tingkat bawah sangat penting agar kehadiran negara benar-benar menjadi pelindung, bukan justru menakutkan rakyat ibunya. Dikutip dari tribuntrans.com, rezeki Pak Sudrajat penjual es gabus, rumahnya diperbaiki, anak sekolah lagi, jaminan kesehatan di tangan. Kisah Pak Sudrajat penjual es gabus yang sempat terseret pusaran viral akibat tuduhan tak berdasar menggunakan bahan spons perlahan menemukan titik terang. Setelah melewati hari-hari penuh tekanan, stigma, dan ketidakpastian, roda nasib keluarga kecil ini mulai berputar ke arah yang lebih baik. Perhatian publik yang sebelah hati dalam bentuk kecurigaan kini berganti menjadi empati dan kepedulian nyata.
Pemerintah Kabupaten Bogor pun turun tangan, memastikan Pak Sudrajat dan keluarganya tidak berjalan sendirian menghadapi dampak dari peristiwa yang sempat mengguncang kehidupan mereka. Inilah rezeki Pak Sudrajat, penjual es gabus rumah yang diperbaiki, anak sekolah lagi, dan jaminan kesehatan di tangan, dikutip dari artikel tribuntrends.com. Melalui koordinasi pemerintah Kecamatan Bojonggede, Pemkab Bogor memastikan bahwa Pak Sudrajat telah masuk dalam skema perlindungan sosial. Langkah konkret pun segera diambil untuk menjamin kebutuhan dasar keluarganya. Saat ini Pak Sudrajat resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI. Dengan status tersebut, akses layanan kesehatan bagi seluruh anggota keluarganya kini berada dalam jaminan negara. Tak hanya kesehatan, perhatian pemerintah daerah juga menyentuh sektor pendidikan, fondasi penting masa depan keluarga. Anak-anak Pak Sudrajat yang sebelumnya sempat terhenti pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi, kini dipastikan kembali mendapatkan hak mereka untuk belajar. Pemerintah setempat menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena tekanan ekonomi yang tiba-tiba. Perhatian juga diberikan pada kondisi tempat tinggal keluarga Pak Sudrajat. Rumah yang sebelumnya dinilai tidak layak huni, kini tengah direnovasi melalui program bantuan rumah tidak layak huni. Proses perbaikan dilakukan agar keluarga Pak Sudrajat dapat kembali menempati rumah yang aman, sehat, dan lebih manusiawi, sebuah tempat pulang yang layak setelah badai panjang yang mereka lalui. Dikutip dari informasi.com, Pak Sudrajat, seorang penjual es kue jadul yang viral di media sosial, kini mendapatkan bantuan sepeda motor dari Kapolres Metro Depok. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk simpati dan dukungan untuk membantu kelangsungan usaha Pak Sudrajat yang terkena dampak dari tuduhan yang diajukan oleh aparat. Bantuan ini mencakup sepeda motor dan modal usaha yang diharapkan dapat membantu Pak Sudrajat kembali berjualan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah berbagai bantuan dan pendampingan yang mengalir, Pak Sudrajat tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Ia mengaku tak pernah membayangkan akan mendapat perhatian sebesar ini, terlebih setelah peristiwa yang sempat mencoreng mata pencahariannya sebagai pedagang kecil. Saya tidak menyangka akan dibantu sebesar ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah peduli. Mudah-mudahan ini jadi awal yang lebih baik untuk keluarga saya, ujar Pak Sudrajat. Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa pendampingan terhadap keluarga Pak Sudrajat tidak berhenti sampai di sini. Komitmen untuk terus mengawal pemulihan kondisi sosial dan ekonomi keluarga tersebut akan dilakukan hingga mereka benar-benar mampu bangkit dan berdiri kembali secara mandiri. Kisah Pak Sudrajat pun kini berubah dari cerita tentang stigma dan ketidakadilan menjadi potret tentang kehadiran negara dan harapan baru yang perlahan tumbuh di tengah luka lama. Semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk kita tidak fitnah, dan semoga Pak Sudrajat diberikan kesehatan dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan juga semoga kasus ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Ini adalah Meganuk yang ada di Bangker City Mini Blok 1. Kekuatan ledakannya yang begitu dahsyat, TNT-nya pun mentah-mentah, bahkan terjadi ledakan susulan. Ya, ledakan dahsyat inilah yang menghancurkan seluruh kota Bangker City. Ditunggu setelah lagi tentang penghancuran Mini Blok Bangker City pakai Meganuk. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.